Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Misbahul Munir, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Problematika Pembelajaran Sekolah Dasar, dan tak ketinggalan pula teman-teman semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara presentasi pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu penyampaian materi, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu simpulan dan penutup. Langsung saja ke acara pertama, pembukaan. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai problematika pembelajaran sekolah dasar dalam bidang model, strategi, dan metode pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Mari saya hantarkan Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Pengertian problematika pembelajaran. Problematika berasal dari bahasa Inggris, berasal dari kata problematik yang artinya persoalan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapainya hasil yang maksimal. Sedangkan pembelajaran adalah usaha dalam mengubah seorang menjadi pribadi baru dengan kualitas tertentu. Belajar dan pembelajaran adalah dua konsep yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya telah menjadi aktivitas utama dalam pendidikan. Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku tersebut bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Problematika pembelajaran SD di bidang model. Problematika yang dihadapi pendidik di bidang model pembelajaran yaitu kesulitan dalam memberikan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Karena pendidik masih belum memiliki model yang tepat dan sesuai selama ini, banyak guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional, di mana model ini tidak banyak menginstruksikan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan mengajar. Siswa hanya bersifat pasif, sedangkan guru ini yang bersifat aktif atau teacher center. Dan banyak pendidikan yang menggunakan model pembelajaran tanpa mempertimbangkan dari sudut peserta didik. Problematika pembelajaran SD di bidang strategi. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran yang tidak tepat menyebabkan hasil belajar peserta didik rendah dan menyebabkan peserta didik tidak berminat mengikuti pembelajaran. Strategi pembelajaran yang tidak tepat disebabkan karena pembelajaran yang berlangsung satu arah, bersifat pasif dan hafalan, dan tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Oleh sebab itu, guru harus mampu bekerja sama dengan peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Problematika pembelajaran di SD salah satunya tidak dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran dengan mengingat pentingnya konsentrasi dan dampak dari rendahnya konsentrasi terhadap pembelajaran. Guru harus memiliki strategi yang tepat dalam mengatasinya. Problematika pembelajaran di SD di bidang metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penentuan metode yang akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang berlangsung. Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
Cukup banyak bahan pelajaran yang terbuang dengan percuma hanya karena penggunaan metode menurut kehendak guru dan pengabdian mengabaikan kebutuhan siswa. Fasilitas serta situasi kelas. Contoh kecilnya, guru yang selalu senang menggunakan metode ceramah, sementara tujuan pengajaran adalah agar peserta didik dapat memperagakan gerakan lokomotor merupakan kegiatan belajar mengajar yang kurang kondusif. Berikut ini adalah beberapa problematika pembelajaran di sekolah dasar dalam bidang metode menurut Hak dan Murdiono 2019, yaitu yang pertama, guru belum menguasai jenis metode pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru. Yang ketiga, ketimpangan sarana dan prasarana. Yang keempat, minimnya kreativitas dan inovasi. Yang kelima, kurangnya antusiasme, motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Yang keenam, kurangnya komunikasi dan kolaborasi. Yang ketujuh, rendahnya literasi, informasi dan teknologi. Yaitu solusi dari problematika pembelajaran SD dalam bidang model, strategi, dan metode. Yang pertama, solusi problematika pembelajaran SD dalam bidang model. Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi problematika yang dihadapi guru yaitu guru harus mengikuti pelatihan metode pakem tentang pembelajaran yang aktif dan kreatif. Dengan begitu membuat peserta didik termotivasi untuk bersikap aktif dan kreatif di kelas. Guru harus menggunakan model pembelajaran yang banyak mengikut sertakan keaktifan siswa atau student center di dalam proses belajar mengajar. Semisal dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif, jigsaw, dan lain-lain. Dengan begitu, guru dapat menggunakan model yang berbeda pada setiap menyampaikan materi, tidak hanya mengacu pada satu model pembelajaran saja. Di samping itu, guru harus menyesuaikan tingkat kematangan dari peserta didik dan juga disesuaikan dengan minat, bakat, dan kondisi peserta didik. Solusi problematika pembelajaran SD dalam bidang strategi. 1. Guru harus lebih menguasai prinsip-prinsip dari strategi yang akan digunakan baik secara teoritis maupun aplikatif. 2. Guru perlu menyiapkan rancangan pelaksana pembelajaran yang sistematik, akurat, dan terukur sesuai dengan indikator materi pembelajaran, tujuan, dan kebutuhan peserta didik yang akan dihadapinya. Setiap kelas memiliki kecenderungan siswa yang beraneka ragam dalam hal pemahaman terhadap materi sehingga dibuat strategi yang beraneka ragam supaya peserta didik tidak bosan dan monoton dalam pembelajaran. 3. Peningkatan kompetensi guru dalam rangka mengupayakan berbagai variasi penerapan dalam strategi pembelajaran. 4. Menyiapkan unsur-unsur strategi pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Yang keenam, pengembangan model pembelajaran yang inovatif, progresif, dan konseptual. Model pembelajaran ini dalam rangka mendukung kelancaran dalam penerapan strategi pembelajaran. Model ini merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik. Dapat mendorong peserta didik dalam membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupannya. Solusi problematika pembelajaran SD dalam bidang metode. 1. Guru harus lebih memahami karakteristik masing-masing siswa. 2. Guru harus mampu melaraskan antara tujuan yang hendak dicapai dengan metode apa yang harus digunakan. Yang ketiga, guru harus tanggap dengan situasi yang darurat dan segera mengganti metode pembelajaran. Yang keempat, guru harus menguasai berbagai jenis metode pembelajaran. Baik, terima kasih untuk teman-teman pemateri dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Memasuki acara yang terakhir yaitu simpulan dan penutup. Yang pertama itu simpulan. Saya akan membacakan simpulan pada pagi hari ini. Problematika pembelajaran merupakan berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Problematika pembelajaran umumnya bersifat kompleks. Kompleksitas tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti pengaruh budaya, pengaruh sejarah, hambatan praktis, karakter guru sebagai pendidik, dan karakter siswa dalam proses pembelajaran. Ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan ketika
memilih menggunakan model pembelajaran dan karakteristik model pembelajaran menurut Rusman, yaitu yang pertama, pertimbangan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, pertimbangan yang berkaitan dengan bahan atau materi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang tidak tepat menyebabkan hasil belajar siswa menjadi rendah dan menyebabkan peserta didik tidak berminat mengikuti pembelajaran. Pembelajaran di sekolah, khususnya sekolah dasar, pastinya tidak luput dari suatu masalah atau berbagai macam kendala yang dihadapi. Masalah tersebut bisa terjadi salah satunya karena ketidaksesuaian guru dalam memilih metode pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran. Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi problematika yang dihadapi yaitu guru mengikuti pelatihan metode pakem tentang pembelajaran yang aktif dan alternatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah penulisan, baik yang kami sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.